Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan istiqomah dalam ibadah untuk
majelis taklim. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat hormati Bapak Pembina, Pak Ibu Pengurus, Stadion Jakarta, Bapak Ibu jamaah serta operator yang kita hormati. Kita masuki masalah tausiah kita pada hari ini ialah kandungan surat Al-Fatihah yang diturunkan dengan sebanyak 7 ayat. Dalam fotokopi ada yang salah. Ini judul yang sebenarnya memang kandungan tapi bukan dalam tulisan kanan. Ini yang fotokopinya salah. Minta maaf. Bapak Ibu, ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Adi Ustadi sudah diramalkan ke tempat lain, PKN, dan macam-macam tafsir, dan sudah diramalkan bulan Maret gelombang ketiga akan naik. Itu dari ini. Bagaimana dengan bulan puasa? Kalau bulan Maret yang naik, tapi bulan puasa mungkinkah masjid ditutup lagi? Mungkinkah hari raya tidak ada lagi di masjid? Mudah-mudahan ini adalah untuk melakukan vaksinasi. Dan kalau vaksin sudah 70, mungkin COVID sudah kabur. Tapi anehnya COVID ini masalah tiangkan ke masjid. Kita masuk masjid ditutup, tapi ini diskusi. Allah kan menyiksa manusia, tapi disalibnya dulu. Kalau masjid itu masih diramikan, Allah pindahkan azabnya ke tempat lain. Mudah-mudahan kita tetap meramaikan masjid sehingga Allah mengangkat penyakit menular ini dari negara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, apa kandungan Al-Fatihah itu? Sangat besar dan banyak kandungan yang ada dalam Fatihah, sehingga kita diwajibkan membaca setiap sholat wajib dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sepenjak lalu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau dulu menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Departemen Agama diartikan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Beda Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia untuk seluruh makhluk. Ya pokok umat Islam beriman orang kafir, ya pokok binatang Allah tetap sayang. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus bagi orang beriman di dalam surga. Mudah-mudahan dapat keduanya dakwah. Amin ya rabbal alamin. Itu beda antara kasih dan sayang. Ya Rahman umum, Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa yang perlu kami tekankan dulu, Rabbil alamin. Baru segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau hilang an itu kagak barisnya, hilang mat kabinya, hilang minnya, mat haris pun artinya bukan semesta alam tapi bendera. Hati-hati dalam salat kita diberikan segala yang kita baca dijawab Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu hadis musbalah. Kuntu usalli fada'ani Rasulullah.
falam ujibu hatta shallaitu qala fa'ataituhu faqala ma manaka an ta'tiyani qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala alam yakulillahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum al-anfal. Summa qala la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruju minal masjid. Qala fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruju minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta la a'limta a'zama surah fil Qur'an. Qala na'am alhamdulillah rabbil alamin hiya sab'ul makani al-Qur'anul azim alladzi qultu. Rawahu Ahmad dari Abu Sa'id dan Al-Bukhari dari Musnadnya dan dari Ali Ibnu Madini. Aku sedang sholat, kemudian Nabi SAW memanggilku, tapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari sholat. Lalu aku datang padanya dan dia bertanya, kenapa engkau tidak segera datang padaku? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan pada kalian. Surah Al-Anfal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan padamu surat yang paling besar dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Lalu beliau memegang tanganku. Ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan padaku sebuah Quran yang paling agung. Beliau menjawab, ya, alhamdulillah rabbil alamin adalah sababul masani Al-Quranul Azim yang diberikan padaku. Bapak Ibu, baca Al-Quran surah Al-Baqarah ketika seorang sahabat di dalam masjid dipanggil oleh Rasulullah. Ada dua versi hadis, yang satu telah menemukan Umar, ayahnya yang bernama Umar. Tapi dari satu versi hadis ialah pembantu beliau 10 tahun. Itu yang di Madinah ini, karena namanya Pak, beliau pembantu Nabi selama 10 tahun di Madinah. Ini ada dua versi yang dipanggil dari Rasulullah. Jadi dua versi hadis tadi rupanya diimbau dari Rasulullah, tidak datang beliau. Dia ketika tidak datang karenanya dalam sholat. Lalu ketika selesai sholat baru datang ke Rasulullah. Di badak datang tadi dari bawah. Beliau mau sholat dari Rasulullah. Baca kalah surah Al-Anfal ayat 20 masuk taati, patuhi kalau Allah dan Rasul yang memanggil. Artinya apa? Boleh membatalkan sholat sunat kalau Rasul yang memanggil. Kemudian di dalam tafsir Al-Bayan, kalau ibu bapak yang manggil boleh membatalkan sholat sunat. Selain itu tak boleh.
Ini Rasul satu, ibu bapak satu. Yang tamu kok itu suami ibu yang manggil apa dia salah sembahyang fardu. Jadi itu anak manggilnya yang boleh. Kalau Rasul atau orang tua yang manggil kita sholat sunat itu mubah, boleh hukumnya dibatalkan. Ini karena berang lah beliau kok. Akhirnya dipegang tangan beliau, aku akan mencerita kepadamu yaitu telah turun pada Quran yang besar. Nah, pasti tangannya kecil itu beliau ya, tapi kau berjanji jadi ada tuh apa Quran dan kadang tuh cerita Rasulullah ialah Alhamdulillah Rabbil Alamin sababul masahnya. Ya, Alhamdulillah surah Al-Fatihah itu 7 ayat itu yang diturunkan. Dinamakanlah Alhamdulillah Rabbil Alamin surah Al-Fatihah, namakan sababul masani. Sababul itu 7, masani diulang-ulang, berarti 7 yang diulang-ulang. Maksudnya setiap sholat wajib, setiap sholat sunat tetap ulang yang 7 rakaat. Kemudian nama selain Quranul Azim namanya surah Al-Fatihah banyak nama. Al-Fatihah, Alhamdulillah, Sabul Masani, Quranul Azim. Itu atau nanti Ummul Quran, baca Ummul Quran. Berarti Bapak Ibu dalam 2 hadis Ahmad dengan Bukhari, bahasa Quran yang paling besar itu ialah Al-Fatihah. Satu yang besar terkadang. Kemudian 5 kebesaran yang terkandung dalam Fatihah ialah hadis di bawah. Absyir binuraini pada uti tahuma lam yuktahuma nabiyyun qabla Fatihatul Kitab. Waqad tamlus suratul Baqarah lam taqra harfan minha illa utitahu. Muslim, Nasa'i dan Ibnu Abbas. Bergembira dengan 2 cahaya yang telah diberikan padamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi asbabun nuzul Al-Fatihah disebutkan Rasulullah di masjid, itu yang paling kuat hadisnya Pak Anas bin Malik. Di Anas bin Malik ada yang menerima Al-Fatihah itu namanya Quranul Azim, Al-Fatihah itu namanya Alhamdulillah, Al-Fatihah itu sababul masani, itu nama Fatihah tadi. Tapi Nabi tidak pernah diberikan ke seorang Nabi. Al-Fatihah akhir surah Al-Baqarah. Soalnya kan Nabi Muhammad saja diturunkan. Setiap huruf akan diberikan pahala bagi yang membaca. Lalu tadi dalam hadis sababul masani 7 ayat yang diulang. Ini dalam ayat An-Nur, surah Al-Hijr. Walaqad ataina kasaba'an minal masani wal Qur'anil azim. Sebenarnya kami telah berikan padamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang agung. Masih nama surah Al-Fatihah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu banyak nama Al-Fatihah itu diantara dalam hadis tadi pokoknya sama dengan ayat Sababul Masani, Quranul Azim. Lalu dalam hadis Tirmizi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab, Sababul Masani wal Quranul Azim. Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin,
atau umul Quran atau umul kitab atau sababul masani atau Quranul Hakim. Arti sama ditambah riwayat Qadari yang dia tadi. Ya tambah siko umul Quran, umul kitab bertambah dari yang tadi. Riwayat Imam Ahmad yaitu Al-Fatihah, umul Quran, sababul masani wal Quranul Azim. Sama dengan yang dia tadi riwayat Ahmad itu. Surah Al-Fatihah, umul Quran, sababul masani dan Al-Quranul Azim. Ya yang maklum bisa sebab babu yang 7 ayat diulang-ulang dalam sholat masuk basmalah. Itu yang perlu diketahui. Lado dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim nanti ditulis. Dan lado dalam Quran tafsir apa saja sesudah Bismillah apa 1 tetap ditulis. Adanya 7 ayat yang diulang itu termasuk Bismillah. Jadi Bapak Ibu nggak bisa kita melecehkan masalah basmalah. Ya 1 ayat. Apa dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu disebut Rasulullah la sholata liman lam yaqra bil kitab, tidak sah sholat belum katakan sholat bagi orang tidak baca Fatihah. Basmalah ayatun minha, Bismillah itu 1 ayat dari Fatihah. Jadi kadang orang tidak baca ba'atu. Dia ada dalam tafsir Al-Jawahir, bagi yang disirkan kadang ada imam baca Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah takbir, itu dasarnya hadis kudusi. Hadis kudusi itu Allah qasamtu sholata bainani wa baina abdi nisfuli wa nisfuli abdi wa idza qala alhamdulillah rabbil alamin wa idza qala abdi alhamdulillah rabbil alamin qala hamadani abdi. Aku bagi 2 sholat antaraku dengan hambaku, kata Allah. Kalau hambaku lah membaca alhamdulillah, aku jawab telah memuji kepadaku hambaku. Anda disabui situ dong. Aku bagi 2 sholat para hambaku denganku. Apabila hambaku baca bismillah, aku jawab dador. Apabila hambaku baca alhamdulillah, aku jawab amadani abdi, telah memuji pada hambaku. Jadi kalau ada imam yang tak kari bismillahnya, berarti bajinya ada. Kita tak perlu bahannya macam cek atau lari pulang. Ada bismillah imamnya loh, tak salah. Ayat tak salah, masalah. Jadi ada dasar. Itu 1. Bagi yang tak baca, ada dasarnya itu tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah memang tarjih, tidak dibaca, bukan disirkan. Lalu nama dipilih. Kalau cara milih dulu, ada pilih kira-kira apa? Dan disirkan, dan dibaca, dan tidak dibaca. Coba apa dibaca, dipilih. Termasuk ayat. Setiap hurufnya diberi palo. 3 manusia yang berikan timbangan dulu kan jawab. Itu maka kita baca, kita tidak mencaci orang, tapi timbangan itu nanti akan balik ke surga setelah diberikan tambahan. Lalu ditanya oleh Allah kan, ada amal kona lain yang tak tulis lalu ya Allah, ada saya malaikat cepat serenal boleh. Nah, ada apa Allah? Tunggu dulu, capek-capeknya baru celayan Allah taruhkan 1 kartu. Buka kartu tadi, ada tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca Bismillah dulu.
cuma kau kita saja karajonya bismillah, aku saja karajo awak. Malam yang dahulu pas malam bahwa apa saya yang tak mulai suatu yang baik dengan bismillah putus dari rahmat Allah. Dasar awak yang membaca. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu di antara hadis kudusi, setiap kita sholat itu dijawab oleh Allah. Hadis kudusinya, Ibnu Adam anzaltu alaika sab'a ayat, salatul li wa salatul laka wa wahidan baini wa bainaka, fa amalati li falhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, wallati baini wa bainaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minkal ibadatu wa alal aunu, wa amalati laka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Bani Adam, aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat, 3 diantaranya untukku, 3 lagi untukmu, sedangkan yang 1 untuk kita bersama. Adapun yang 3 untukku ialah alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang 1 untuk kita bersama, hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari pihakmu melakukan ibadah, sedangkan dari pihakku memberi pertolongan. Adapun yang khusus untuk kamu ialah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabrani dari Ubay bin Ka'ab. Bapak Ibu, berarti dalam hadis kursi awak baca dalam sholat itu dibagi 3. Jadi dan siapa 3? Siapa yang punya? Allah. Siapa 3? Berdua. Awak ya Allah. Siapa 3? Untuk awak saja. Ayat yang siapa 3 untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. So Allah yang punya dakwah terus. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memerintah. Kemudian itu Allah yang punya. Ya artinya maka Rasulullah mengajarkan jangan kamu terlalu memuji orang karena dia akan mati dengan pujian. Jadi berarti yang alhamdulillahnya untuk Allah itu akhir Pak. Suka memuji orang, suka memuji seseorang dianggap Tuhan, sekecilnya, yosantilnya, ini dalam agama dahulu itu Allah yang punya. Dibaca kalau yo kawan awak itu hebat, ya alhamdulillah lain itu kita baca kalau untuk orang di kawasan tiang pemerintah alhamdulillah mudah-mudahan dapat nyaman. Kawasan tiang Jokowi gitu loh banyak ya dado lain perlu dipilih 2 kali gonya itulah salah pada dia lah untuk Allah yang Allah dan punya satu yang baik. Yang kedua punya Allah itu pengasih penyayang, Maha Pengasih penyayang, Maha Pemurah. Berarti nilainya tak punya orang. Awak kalau ada pengasih tapi penyayang belum tahu lagi. Ini maka ada manusia sepilih cekek berlebih. Karena dia tu punya Allah, Allah punya Allah. Kepada bercakap bapak ibu suami istri, ya berarti dia punya Allah dan kasih sayang dengan suami istri. Saya tahu. Kadang dia anak cakap dulu, ada cucu cakap dulu. Ada cucu kalau ibu bapak jangan melawan anak ini yang kasih sayang punya Allah. Oh kecewa dikatakan anak pemelihara waktu tua, malah nggak tua itu makan nanti. Ada kalau balik kayak tak ada masalah, betul salah. Pemelawan anak baik karena itu punya Allah dan penasihatnya yang dah anak dah.
itu hebatnya Fatihah kantornya Pak bisa kita sabar gawang dan mencari istri yang apa hanya tak sayang enggak malah ini dia mencari hebatnya itu punya Allah akan mengawal itu di waktu di situ kita menghayati nampaknya Allah itu kasih sayang manusia kontak kasih sayang satu kedua juga manusia. Kemudian yang kedua, seperti yang kedua antara Allah. Itu ya karena kedua ya karena sa'id. Ya artinya ini maksudnya utang awak meminta utang Allah lagi. Jadi utang awak itu berdoa ya Allah kan lagi. Itu yang disebut oleh surat Mu'minun ayat 60 wada'uni astajib lakum berdoalah kamu akan memberinya. Aku tak perlu kan yang lebih ada minta dan dia sampai sini kan. Apakah melawan ya ayat tadi tak siapapun yang minta kata Allah akan memberi. Itu maka nanti ada bagi hambaku apa yang dia minta. Sebab permintaan itu kalau tidak jadi gawat, jadi jana maka sampai jana di surga nanti kita dimuju itu mana itu kewajiban kita berdoa Allah akan memberi. Dia tidak boleh waktu dia suruh Allah berdoa-doanya kopi bedak lo kaki ya nak jawab dulu berdoanya jadi apa oh mana ya wah aduh jonya man mana yang paling ada COVID paling ada COVID sakit sehari diampuni dosa setahun. Kalau orang tahulah sakit sehari diampuni dosa setahun itu orang berdoa ya Allah sakit selaku tahu. Kita tak tahu sakit sesekali ya Allah Allah salahku ya Allah asalah lalu nanti Allah bagi penyakit padahal itu kadang yang ada sakit COVID alhamdulillah sehari yang pulih dosa setahun. Barang kamu isolasi ini besok. Dua hari akali. Akali apa tu? Berapa tahun? 2 balik tahun. Baru isolasi rumah. Awas kalau masa kita berapa hari? Nanti kawan ada soal kira-kira. Dia nak naik. Alhamdulillah. Anak mati bah. Alhamdulillah. Karena 5 mati syahid. Tak mati juga perang saja. Orang yang mati karena penyakit menular mati syahid. Kadang orang ibu nanti baru itu misalnya orang ayah meninggal tak tiba bersama itu orang yang melahirkan meninggal karena melahirkan mati syahid. Meninggal karena penyakit menular mati syahid. Ini tidak jawab parang senang syahid. Itu yang wakil kesimpulan yaitu hutang jawab meminta, hutang jawab beribadah dan Allah akan memberikan haknya jawab untuk menerima, untuk menolong awak. Dan kemudian seperti golai awak senang punya. Ini nafsu mustaqim tunjukkan di jalan lurus. Ada satu Allah awaknya nanti tak jalan lurus Allahnya. Kemudian surat al-ladina an'amta alaihim jalan orang-orang yang kau beri nikmat atau awaknya bukan jalan orang yang kemudian aku panjang kali tiga bapak yang jalan lurus itu aku itu kadang-kadang awak meminta namun mandi tak minta lain tapi minta apa itu awak minta dalam salat ini tunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus nanti dalam perjalanan ada tiga balik. Pertama jalan lurus itu ialah lapak datu isros sadra bil Islam. Akan minta namun nanti dakwah dalam sholat ini nafsu mustaqim artinya tunjukkan kami jalan lurus artinya kok ya Allah lapang dan doaku
Sudah salah harus baca kado suami istri. Akhirnya berarti meminta namun membiarkan. Kita contoh, kok jalan nunggu itu, contoh. Jalan nunggu itu, dia berarti kita minta sholat di nasabah mustaqim, Allah akan menjawab. Wah, insya Allah video berikutnya nanti kita baca dalam detail. Dia jangan sekedar di nasabah mustaqim saja dalam sholat. Rupanya amal sudah itu apa? Sudah diminta untuk mengawal. Wah minta tak ke pembina kami Pak Ustaz apa ji? Sudah itu ada karena jawab. Ada. Dia itu yang beliau. Kewajiban. Ada itu jawab itu tanya ke Maria dan ke sebenarnya. Sudah itu dah juga orang lain. Ini nasrul mustaqim dalam sholat. Sudah itu apa jawab dan tadi kena jawab. Wah, minta jalan lurus dari kecil Allah. Ini jalanku yang lurus. Ayat ini itu lapang dado. Ini sudah sholat sakit dado. Berarti tidak diangkit. Nanti sholat kita baca apa ya. Betul juga dengan alladzina an'amta alaihim wa minta jalan orang yang diberi nikmat tapi dakwah dan asyani dari nikmat. Sudah sholat siapa dia nikmat minta itu tadi Pak. Berarti itu yang dicari. Apa cara mencari? Itu yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Insyaallah kok panjang. Baca resep bulan besok kajian. Kok lupa kalau saya sentiasa mengerti. Ya. Adina suratul mustaqim alladzina an'amta alaihim wapo ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jangan jalan orang yang dimarahi. Yang dimarahi itu jalan Yahudi dan Nasrani. Baik Bapak Ibu, kita pindah kepada hadis kudusi. Sholat itu adalah pembicaraan apa dengan Allah. Jadi kalau sholat berarti sedang mengecek Allah. Ada dasarnya. Kalau Allah Azza wa Jalla qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala faida qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah amalani abdi wa idza qala rahmanir rahim qala Allah asna alayya Faidah qala maliki yaumiddin qala Allah majadani abdi wa qala marratan fawwadha ilayya abdi Faidah qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala Faidah qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li abdi wajib abdi masalah rawah Muslim Nasa'i dan Abu Hurairah. Allah berfirman, aku bagi sholat antara aku dan hambaku apa yang dia minta. Bila seorang hamba berkata segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah berfirman atau Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Bila ia berkata Ar-Rahmanir Rahim yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman atau Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Bila ia berkata yang menguasai hari kiamat itu yang menguasai hari kiamat kalimat awal Malik Yaumiddin yang menguasai pembalasan. Hadapan Allah, hambaku telah mengagungkan aku. Dan ada kalanya sekali lagi berfirman, hambaku telah berserah diri padaku. Bila ia berkata, itu hanya pada Engkau kami menyembah, hanya pada Engkau kami minta pertolongan. Ayat artinya ia akan abudu, ia akan nasta'in. Jawaban Allah, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila
Ia berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat pada mereka, pada jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang disukai. Maka Allah berfirman atau Allah menjawab, inilah untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Kesimpulannya Bapak Ibu, dalam sholat berarti awak sedang mengecek ya Allah. Ini mengecek awak, alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban Allah ialah amadani abdi, ialah puji dan jawabannya, karena memuji hambaku kepadaku. Bacalah Ar-Rahmanir Rahim. Jawaban dari Allah, asnani alayya abdi, ialah disanjung aku oleh hambaku. Dibaca Malik Yaumiddin, majadani abdi. Setelah itu memuliakan, menyanjung hambaku. Tetapi ada dua. Yang kedua, fawadhani ilayya, jawaban Allah, yaitu hambaku sudah menyerahkan urusannya kepadaku. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawaban Allah, inilah antaraku dan antara hambaku, apa yang dia minta akan kuberi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawaban Allah, hadza li abdi wa li abdi masalah. Inilah yang untuk hambaku itu, dan untuknya aku beri apa yang dia minta. Di kesimpulan, di dalam setiap sholat kita baca Fatihah tetap ada jawaban dari Allah. Ini berarti kesimpulan, dalam sholat manusia berbicara dengan Allah. Maka tidak boleh dicapek-capek. Dalam ilmu qiraat yang 7 boleh baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladhdallin nafas boleh. Ya. Tapi di dalam sholat jangan dicoba. Sebab Pak sedang ngecek ya Allah. Jadi kalau dibaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dengan capek, Allah dijawab, Allah lewat ngecek juga. Nah besok kalau ngecek lewat jawab. Itulah contoh. Jadi dalam sholat perlu maka sejak 2 tahun ke atau 3 tahun lah imam telah merupakan dengan imam dia sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mestinya panjang-panjang. Nah, karena kita dalam mengecek Allah. Ya berarti sembahyang cek tidak satu. Langsung saja Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata jawab hasanmu berarti Allah bisa saja menjawab, tetapi kira-kira tidak pakai akhlak. Sedang sama wawasan ngecek wajib, anggap ngecek kawan balik. Tidak, baik, berikut hadis apa yang terkandung. Jadi yang terkandung dalam Fatihah itu awak mengecek ya Allah. Berikut ayat yang terkandung, idza manal imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minas malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apabila imam membaca amin, maka aminkanlah kalian. Sesungguhnya siapa yang baca aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, niscaya dia mendapat ampunan terhadap dosa-dosanya yang telah terdahulu. Berarti harus kita baca amin belakang, karena akan imam dulu. Jadi terjadi banyak apa? Walaupun baru habisnya, walaupun baru amin.
walau boleh mana banyak baca ini ya. Mesti bahas, jangan dulu imam. Walau boleh lebih maksudnya amin. Baru kita baca dalam imam baca boleh baca amin. Ya tahu kalau Nabi suara itu boleh baca amin kalau ingin nanti sepakat sama amin awaknya malaikat. Amin malaikat tu bila samanya aminnya sama tu imam. Jadi kalau imam baca amin, malaikat tu baca amin. Maka kita disuruh baca amin sama tu imam. Jadi tak didahului tapi selama Bapak Ibu antara kami yang tak menyampaikan kaji, antara kaji yang tak dibaca atau jamaah yang tak beraja atau mungkin lupa sehingga walaupun alun nabi kan di belakang ada guru amin ya boleh anak-anak dulu berdoa. Ini kalau disini salah berdoa. Padahal dengan kalimat amin saja diampuni dosa-dosa yang berlalu. Para kilo-kilo tu. Kalau dosa-dosa semua dosa-dosanya yang terdahulu barang banyak dosa tak tektok kamu tak masuk dosa mangkuk dosa ini menjauh dosa tunjuk apa namanya ada yang membaca amin saja diampun dosa kalau oleh samu imam akan samu dengan malaikat. Orang yang sama imannya dengan malaikat itulah dosa-dosa yang dia antara tangan Bapak Ibu jalan ke guru amin orang itu talatlah mudah-mudahan sama iman. Yang imam tak akan betul walaupun amin tak langsung itu loh. Sini lah pena kau ini itu yang kedua yang terkandung dalam Fatihah amin saja kalau samu di imam samu di malaikat akan diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Berikut idza wada'tu jambaka 'alal firasyi wa qara'ta fatihah kitab qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli. Keistimewaan yang terkandung apabila kamu hendak meletakkan lambungmu di atas peraduan lalu mereka membaca Fatihah kitab dan qul huwallahu ahad surat Ikhlas sesungguhnya kamu aman dari segala mara bahaya kecuali maut. Berarti doa lagi kalau tak pelajari dari kecil siswa jalan. Dan sejak dulu doa kalau Bismillah kalau saya Bismillah mahya wa amun Bismillah mahya wa itu sejak kecil itu lagai kan tujuh rubah doa tukar-tukar membuat dengan Fatihah ada tambahan. Jadi apabila kamu hendak meletakkan lambungmu di atas peraduan apabila bagoleh kalau dari kasur pesawatnya dibaca Fatihah baca qul Allah itu aman dari bahaya kecuali mati. Cara ini Bapak Ibu itu harus yang terserah ke hadis tadi awak aman dari bahaya baca Fatihah lalu yang baca qul Allah aman kecuali mati. Habis itu dan kunci dah ya mana lah harus ada usaha setelah dibaca. Itu sangat berguna masuk ini Pak Bu pernah ada ini bermacam-macam kejahatan pembunuhan seperti yang terjadi apa tuh di banyak yang ya pembantu yang membunuh majikan sendiri, anak yang membunuh orang lain, cucu yang membunuh itu neneknya. Jadi itu salah satu doa yang terkandung dalam Fatihah. Surah Fatihah kalau doa apabila wala tekasur. Jadi surah baca ini surahnya. Iya.
masalah amin itu dalam tafsir Al-Jawahir sama hukum dengan membaca Fatihah. Di biasa orang aminnya dibaca dulu. 5 untuk kewujud. Amin 2 sama dengan malaikat juga. Nah, tadi kan siapa yang sama amin jadi malaikat. Nah, sama dengan malaikat imam ada di bawah. Tahu imam dah tu nyawa sendirian. Tahu awak mengaminkan malaikat juga mengaminkan. Nah, ini kesimpulannya tetap dibaca amin walaupun surah. Ada pek tambah doa bismillah ya Bu ya. Tambah lagi juga. Berikut surah Isra baca Fatihah ini. Qul ya Allah awil ya Rahman iya ma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafif biha wa tabghi baina dzalika sabila. Katakanlah sesungguhnya Allah atau serulah Allah, serulah Ar-Rahman dengan nama yang nama saja kamu seru, dengan nama mana saja yang kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah antara keduanya. Itu sholat sir itu apa? Sholat sir itu pertengahan. Di situ tidak dikaret, tidak dilunakan. Nah, konon Bapak Ibu masih banyak yang salah. Ini nama sholat zuhur, sholat asar, sholat sir. Di sholat sir itu dibaca, tapi dibaca tidak dikaret, tidak dilunakan. Berarti baca sholat sir tidak ada surah. Itu yang sholat sir dalam ayat yaitu tidak kare, tidak lunak. Tinjau baca. Itu sholat sir. Tapi kita coba kabari. Sholat zuhur, sholat itu asar. Kadang kata orang kemati, kalau suara tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bilang aja, coba berapa ni? Bukan sholat sunnah. Apa dah dua ayat apa kamu? Ada masalahnya? Dia awalnya sembahyang. Sembahyang mungkin ayat perkataan, mungkin juga tidak aja, mungkin juga Bapak Ibu tidak tahu. Ini sholat jahar, sholat sir. Sholat jahar karena bacaan orang pokok surah awak. Sholat maghrib boleh awak kaya surah. Ya boleh. Sholat isya, sholat subuh. Nah, tapi sholat zuhur, sholat itu asar, imam imam atau surah tak boleh kare, tak boleh lunak pertengahan. Berarti tak ada surah. Itu dia ditanya oleh Aisyah. Sholat sir itu apa Rasulullah? Mastamahu fi anfusikum. Kadang ada kamu baca dia terima kamu saja. Inna majibila imam liyutama bihi faidha sabara fakabiru wa idha tolak al-fansitu. Sungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti. Apabila imam bertakbir pula kalian. Apabila dia membaca, maka diamlah kalian. Itu yang makan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau imam baca alhamdulillah, awak baca tadi sama Allah Akbar kabirong sama baca. Dia baca alhamdulillah, wah dia baca ayat, wah baca alhamdulillah. Imam Syafi'i mengatakan. Imam Malik dah, kalau Imam Malik bacaan hadis yang dipakainya dari Tabrani dan Tirmidzi, yaitu para imam bacaan imam sudah baca kamu. Tulis imam baca sholat sir, sholat dahar, ala tujuh. Tapi Imam Malik, kalau Imam Malik dipakai bahan, tak bahan. Tapi syaratnya batal wudu harus Imam Malik. Kalau itu diturun batal wudu hari Imam Malik, sedau batal wudu. Tak kaki tak bahan.
Apa itu? Karena namanya hukum apabila keluar sesuatu di tempat sesuatu yang buruk sampai yang buruk tak akan buruk. Akan itu buruk beda. Keluar kue itu buruk beda. Nanti yang buruk keluar yang buruk dapat ada saya. Kalau jangka sesuai dah. Jadi dapat. Jadi dalil dalam agama satu nakal dua akal. Nakal Quran hadis dan akal sesuai dah jangka. Contoh saja Allah menciptakan bumi langit. Itu dalam Quran banyak jual kawat sepeda. Sesuai Pak Bu. Mungkin meja atau tukang jaga dong. Sesuai waktu namanya agama sesuai waktu. Jadi itu contoh kalau yang imam membaca takbir waktu takbir. Kalau nyola baca ayat awal. Jadi kalau ada yang mengamalkan itu bahaya tak bahaya karena mengamalkan imam. Berikut apa kok bismillah saja. Tadi bismillah satu ayat. Terakhir Baiklah qara'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Apabila kamu baca Al-Quran, taklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya di atas orang yang beriman dan tawakal kepada Tuhannya. Sungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Di kesimpulan kedua, baca Bismillah satu ayat dari Fatihah dan Alhamdulillah hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunat, orang yang membaca Alhamdulillah itu dilindungilah oleh Allah dari setan. Nah, itu salah satu faedah Alhamdulillah. Ini kalau ada terdengar dawa imam kadang-kadang dia masyarakat tuh perlu dibaca Bismillah. Di yang salah berhenti menambahkan bahwa hukum Alhamdulillah dibaca dalam Fatihah hukumnya sunat. Barangkali itu saya tahu kegiatan atau jawab tanpa melalui yang lain. Alhamdulillah tausiah kita pada hari ini mudah-mudahan bisa ada manfaat dan kita tutup dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salah kurang jaga